Chapter 17. Klinik servis tampan suamiku. Zola sedang berdiri pusing 7 keliling. Ia kini sedang berbaring di kasur sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Sesekali ia mendendang-dendang entah apa saja dari bantal, selimut, guling hingga berhambur di lantai. Bagaimana tidak pusing? Ia masih kepikiran dengan pembicaraannya dengan Elar tadi. Bagaimana lelaki itu begitu gigih menuntut pertanggungjawaban dirinya. Elo, yang dirugikan itu aku loh. Aku bukan dia. Tetapi kenapa dia seolah habis kehilangan keperawanan? Ya, dia bilang karena ia sudah hilang keperjokaan dan mata, tangan serta tubuhnya sudah ternodai. Jadi ia menuntut Zola bertanggung jawab karena selama ini sudah menjaga itu untuk sang istri. Bukannya cowok gampang, mau setiap hari juga main. Gak bakal ada yang tahu dia masih berjokot tingtong apa enggak. Bukannya kayak cewek, ya paling orang curiga kalau tiba-tiba dia udah mahir. Tapi kan kadang insting bisa mengalahkan pengalaman. Nah kalau cewek sekalinya udah jebol ya pasti ketahuan. Belum lagi, gimana kalau aku hamil? Apa El nuntut pertanggungjawaban itu alih-alih untuk bertanggung jawab denganku? Tapi kami kan baru kenal. Aku juga enggak tahu apa-apa tentang dia. Dia juga enggak tahu apa-apa tentangku. Apa keluarganya mau menerimaku? Yang bahkan keluarga saja sudah membuangku. Zola menghela nafas berat. Ia memijat pelipisnya yang begitu pusing. Zola juga tengah pusing memikirkan siapa yang teganya memasukkan obat setan ke dalam minumannya. Apa sebenarnya tujuan orang itu? Mengapa harus dia? Apakah orang itu musuhnya? Tapi Zola selama ini tidak pernah memiliki musuh. Atau ada yang sengaja mau menjebak dirinya. Tapi siapa dan kenapa? Zola benar-benar bingung sekarang. Di saat dia sedang sibuk bergelut dengan pikirannya, tiba-tiba belnya berbunyi. Zola pun segera bangkit dan membuka pintu tanpa melihat lagi melalui intercom siapa yang datang. Ceklah, Zola. Bagi Keira senang saat melihat Zola ada di apartemennya. Kamu semalam kemana sih? Kok enggak nungguin aku lagi? Tiba-tiba pulang, bikin aku panik tahu. Geram Keira sambil mendengus. Sorry Kei, kepalaku semalam pusing banget jadi aku pulang duluan. Aku nggak enak gangguin kamu yang lagi senang-senang sama teman-teman kamu, ujar Zola menyahuti protes Keira. Lalu Zola berjalan menuju kulkas dan membukanya. Ia mengambil 2 kaleng soft drink lalu meletakkannya di meja. Kenapa menyahu dengan gumaman? Lalu matanya memicing memperhatikan penampilan Zola yang tampak begitu berantakan. Are you okay? Tanya Keira menyelidik. I'm okay, Kei. Thank you for your attention. Sahut Zola seraya tersenyum manis. Tapi aku melihat kau seperti tidak baik-baik saja, Zo. Look, lingkar matamu sudah seperti mata panda beneran. Udah besar, hitam lagi, and then penampilan kamu, Zobet berantakan. Sinis Keira sambil giling-giling kepala. Come on, tell me why. Katakan, kenapa? Apa yang terjadi padamu? Ujar Keira menuntut penjelasan. Zola menghela nafas berat lalu memulai bercerita. Semalam aku sedikit mabuk, Kei. Karena itu aku pamit pulang duluan. Tapi baru saja aku mau keluar, ada yang mencegatku. Entah siapa. Aku nggak tahu. Dia kayak punya niat jelek gitu. Untung ada yang nolongin terus bantu antar aku pulang. Tutur Zola tak menceritakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, biar itu jadi rahasia pribadi ia dan Elar. Ia juga belum tahu harus melakukan apa ke depannya. Apa ia harus menerima tawaran Elar untuk menikah dengannya?
Apa itu tidak terlalu jauh? Pernikahan itu bukankah hal main-main? Pernikahan adalah komitmen yang sakral. Prinsipnya, ia yang hanya ingin menikah satu kali seumur hidup. Saling mencintai hingga waktu hidup tak tersisa lagi di dunia. Apakah Elar mau melakukannya? Dan yang paling mendasar adalah mereka tidak saling mencintai. Bisakah mereka menjalani hidup rumah tangga tanpa adanya cinta di antara mereka? Astaga, kamu serius? Kamu ndak ingat gimana tampang pria yang mencegatmu itu? Terus siapa yang menolong kamu? Cecar Keira yang tampak begitu penasaran. Aku benar-benar nggak tahu siapa lelaki itu. Aku juga nggak ingat wajahnya. Yang menolongku juga. Cuma kata pihak keamanan dia seorang laki-laki. Dusta Keira. Walaupun ia dalam keadaan hampir tak sadarkan diri semalam, tapi sisa-sisa ingatan itu masih ada. Biarlah ia pura-pura tak ingat agar suatu saat bila melihat orang itu, ia bisa langsung menyelidikinya. Untuk Elar, ia juga sengaja berdusta. Ia tak ingin orang lain tahu urusannya dengan Elar, sebab ia juga ingin mencari tahu siapa yang sudah tega menjebaknya dan apa tujuannya. Astaga Zo, aku senang kau akhirnya selamat. Aku mungkin akan sangat menyesal bila terjadi sesuatu yang buruk padamu. Maafkan aku Zo, maafkan aku. Zo, aku janji gak akan mengajakmu ke tempat seperti itu lagi. Malam harinya, Zo kembali bergelung dengan guling dan selimut. Tapi ia tidak berada di dalam kamar, melainkan di ruang tamu. Sebenarnya ia merasa kesepian, ingin mengajak Keira, tapi Keira ada urusan. Jadi kini ia hanya seorang diri di dalam apartemen miliknya. Hanya suara televisi yang menyala yang menemaninya. Tak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka, membuat Zola terkejut siapa yang bisa masuk dengan sesuka hatinya ke apartemen miliknya. Mata Zola seketika melotot tajam saat melihat sosok yang masuk itu. Kau! Seru Zola terkejut dengan jari telunjuk mengacung ke arah Elar. Kenapa kau bisa masuk ke sini sesuka hatimu? Seru Zola penuh tanda tanya. Iya, aku. Kenapa? Bukankah wajar calon suamimu mengetahui sandi apartemen milik calon istrinya? Ujar Elar seraya mengedipkan sebelah matanya. Zola membelalakan matanya dengan mulut menganga. Calon istri? Siapa calon? Siapa? Are you crazy, El? Seru Zola kesal. Tentu calon suamimu dan kamu calon istriku. Bukankah itu kita sudah tidur bersama? Jadi kenapa kau masih malu-malu? Aku bahkan sudah melihat setiap inci tubuhmu. Begitupun aku. Apakah harus membuka kembali bajuku untuk memperlihatkan betapa liarnya kau malam itu? Goda Elar seraya memainkan kedua alisnya membuat wajah Zola bersemu merah. No, jangan tunjukkan. Zola memalingkan wajahnya yang sudah memerah. Kenapa? Kau takut hilaf lagi? Kalau takut, mengapa kita tidak menikah saja? Supaya kau bisa bebas melihat tubuh berotot milikku. Godanya lagi. El, stop menggodaku. Sergei Zola seraya kembali bergelung dengan selimut dan guling miliknya. Kau mau apa kemari? Ini sudah malam. Aku mau istirahat. Aku hanya ingin mengajakmu makan malam. Aku belum makan. Kau mau menemaniku? Please. Mohon Elar seraya mengangkat sebuah gantong yang sepertinya berisi makanan. Zola yang memang belum makan karena kehilangan selera makannya lantas melirik Elar. Kau membawa apa? Ramen? Kau mau makan denganku? Kau menyukai ramen kan? Dari mana kau tahu aku menyukai ramen? Tanya Zola penasaran. Kau calon istriku, tentu aku tahu banyak mengenai dirimu. Ujar Elar santai seraya berjalan ke dapur.
untuk mengambil 2 buah mangkuk dan 2 kaleng soft drink, membuat Zola melongo karena tingkah Ellar yang sudah seperti tuan rumah saja. Chapter 18. Selepas makan, Ellar langsung membereskan peralatan makan kotor mereka. Tanpa canggung, ia pun mencuci piring-piring kotor itu dengan santai. Sepertinya Ellar sudah sangat terbiasa dengan kegiatan seperti itu. Zola hanya bisa terpaku di tempatnya, mengawasi setiap gerak-gerik Ellar yang tanpa canggung, mengerjakan semua pekerjaan yang bisa dikerjakan kaum perempuan tersebut. Zola mengelum-selum saat melihat tubuh kekar Ellar ditutupi apron berwarna pink. Coba kalian bayangkan, bisa melihat seorang pria yang tampak manly dengan tubuh kekar dan berototnya sedang memakai apron berwarna pink. Seksi menurut Zola. Selesai mencuci piring, Ellar segera mengeringkan tangannya dengan tisu yang terletak di atas meja. Lalu ia pun menghampiri Zola yang sedang melamun. Bahkan ia tak sadar Ellar sudah berada di depan matanya. Lagi mikirin apa? Tanya Ellar tepat di depan wajah Zola sehingga membuatnya tersentak dan hampir terjungkal ke belakang. Hei, El, apa-apaan sih kamu? Ngagitin aja, bentak Zola kesal. Beruntung tangan Ellar sigap, jadi ia tidak sampai jatuh ke belakang. Zola segera melepaskan diri dari Ellar, lalu duduk di tempat ia berguling manjat tadi. Zola mengumpat dalam hati, karena Ellar dengan seenaknya membuat kinerja jantungnya tidak normal. Ellar terkekeh melihat wajah Zola yang sudah memerah, entah merah karena malu atau karena sedang marah. Tapi Ellar menyukai apapun yang berhubungan dengan Zola. Pulang sana, ini sudah malam, ketuk Zola pada Ellar. Pulang kemana? Tanya Ellar pura-pura bodoh. Tidak usah pura-pura bodoh, tentu pulang ke rumah atau apartemenmu sana. Tugas Zola. Rumah? Rumahku sudah disita bank dan aku tidak punya apartemen. Beberapa bulan ini aku tinggal di apartemen milik temanku. Ya sudah, pulang ke apartemen temanmu sana. Tidak bisa, sahut Ellar santai seraya membaringkan tubuhnya di sofa milik Zola. Kenapa tidak bisa? Tanya Zola penasaran. Temanku sudah kembali dari luar kota dan ia membawa kekasihnya. Aku tak mau indera pendengaranku jadi kotor karena mendengarkan suara-suara aneh mereka. Iya, kau paham kan suara apa? Ujar Ellar sembari menautkan kedua alisnya. Ais, kau pasti bercanda kan? Kau hanya mau mengerjaiku kan? Zola mendelik sebal. Untuk apa aku mengerjaimu? Kurang kerjaan, cibir Ellar. So, bagaimana? Kau tidak bermaksud untuk tinggal di sini kan? Yaps, dugaanmu benar. Aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Besok aku akan membawa barang-barangku ke sini. Ujar Ellar santai. Kau gila? Jangan seenaknya, El. Ini bukan rumahmu, bentak Zola. Bukankah kau calon istriku? Tentu kita harus tinggal bersama. Aku juga harus menjagamu. Aku tak mau ada yang macam-macam lagi denganmu, apalagi lelaki brengsek itu. Ujarnya tak peduli melihat ekspresi Zola yang sudah seperti gunung berapi yang sedang bersiap untuk memuntahkan lahar panasnya. Ellar pun segera memejamkan matanya. Sebenarnya ia sudah cukup lelah. Banyak yang harus dia urus. Beberapa hari lagi, ia sudah harus turun tangan mengurus Sopalova. Belum lagi perusahaannya di Milan. Mengurus 2 perusahaan di 2 negara berbeda bukanlah hal yang mudah. Tapi dengan bantuan orang-orang kepercayaannya, ia mampu melakukan itu semua walaupun harus mengurus tenaga dan pikirannya. Tak lama kemudian terdengar deru nafas teratur Ellar. Zola mendekat dan memperhatikan Ellar yang sepertinya sudah terlelap.
Zola menghembuskan nafas berat. Sepertinya tidak mudah menghadapi orang seperti Elar. Tapi apa yang dikatakannya memang benar. Ia butuh perlindungan. Bisa saja Regan sewaktu-waktu bertingkah lagi. Belum lagi, ia belum tahu siapa yang sengaja menjebaknya dengan memberi obat perangsang pada minumannya. Entah ia harus bersyukur atau marah atas semua yang dilakukan Elar. Di satu sisi ia bersyukur selamat dari pria bronze yang hendak berbuat macam-macam padanya. Di sisi lain ia kesal karena harus kehilangan kehormatannya pada lelaki yang bukan suaminya. Apakah aku benar-benar harus menikah dengannya? Zola bimbang. Ia segera mengambil selimut miliknya yang tergeletak di lantai dan menutupi tubuh Elar sebatas dada. Dipandanginya wajah Elar, tenang Elar. Satu kata yang kini ia akui setelah beberapa hari mengenal Elar, yaitu tampan. Setelah memasangkan selimut, Zola beranjak dari tempatnya dan masuk ke dalam kamar. Tanpa Zola sadari, sesaat setelah ia masuk ke dalam kamar, Elar membuka matanya perlahan. Sebenarnya ia belum benar-benar tidur. Elar tersenyum samar. Perlahan tapi pasti, aku akan membuatmu jadi milikku. Aku juga akan membuatmu jatuh hati padaku. Kau hanya milikku. Zola Amaria. Matahari pagi telah menyapa. Zola mulai mengerjapkan matanya. Cahaya pagi terasa menyilaukan pandangannya. Ia pun segera duduk bersandar di kepala ranjang. Ia segera meraih ponselnya yang di-charger dan menyalakannya. Dilihatnya jarum jam sudah menunjukkan 6.30. Tidak biasanya ia bangun sesiang ini. Sebab dahulu sewaktu di kediaman ayahnya, ia sudah harus bangun pukul 4 pagi untuk mengerjakan semua pekerjaannya. Saat sedang melamun, Zola mencium aroma masakan yang cukup menggoda. Tak peduli pada penampilannya yang terlihat berantakan, Zola segera keluar dari kamar untuk melihat siapa yang sudah masak sepagi ini dengan aroma yang cukup menggugah selera. Kau, tunjuk Zola pada sosok pria berotot yang tengah memakai apron merah muda miliknya. Ya, kenapa? Tanya Elar santai. Penampilannya sudah rapi dan wangi. Sepertinya ia sudah mandi. Tapi kapan dia mengambil baju ganti? Karena saingannya Elar datang ke rumahnya tanpa membawa pakaian satu helai pun. Dan yang lebih membuatnya terkejut, ternyata laki-laki itu pandai memasak. Kau, kapan mengambil pakaian ganti? Dan kau bisa memasak? Tanya Zola penasaran. Iya, aku pagi-pagi sekali sudah mengambil barang-barangku, ucap Elar seraya menunjuk dengan dagunya ke arah sebuah koper hitam. Iya, aku sedikit bisa memasak. Aku pastikan masakanku aman dan kau takkan berkeracunan, ucapnya seraya terkekeh. Iya, kau harus benar-benar memastikannya sebab aku tak mau mati sebelum menikah, ketus Zola. Tenang saja sweetie, aku takkan mungkin meracuni calon istriku, ujarnya santai lalu Elar mendekat ke arah Zola. Zola yang merasa terancam segera mundur, namun gerakannya masih terlalu lambat hingga dengan mudah dihentikan Elar. Elar menarik tangan Zola hingga wajahnya membentur dadanya dan cup. Elar memberikan satu kecupan hangat di dahi Zola, membuatnya seketika mematung. Morning kiss, bisik Elar pelan di telinga Zola, membuatnya makin salah tingkah. Rona merah terlihat jelas di pipi Zola, membuat Elar tertawa renyah. Kau, tunjuk Zola pada Elar yang masih tertawa. Kesal ditertawakan, Zola berlalu dari hadapan Elar sambil mengentakkan kaki, membuat Elar makin tertawa riang. Ah, sungguh menyenangkan mengganggu dirinya. Chapter 19. Zola kini tengah bersiap untuk pergi bekerja, begitupun Elar. Entah harus mengusir dengan cara apa lagi supaya Elar keluar dari apartemen miliknya, tapi semua seakan sia-sia. Pria itu acuh tak acuh saja dengan ocehan, makian, maupun umpatan darinya.
Entah telinganya terbuat dari apa sehingga ia bisa bersikap santai saja seperti itu. Sebenarnya dalam hati, Zola cukup merasa senang dengan kehadiran Elar. Selain ia merasa ada yang menjaga dan melindungi, ia juga suka sikap manis Elar yang mau memasak, bahkan mencucikan piring kotor miliknya. Mungkin pria seperti itu hanya ada 1 dari 1000. Apalagi sarapan yang dibuat Elar, bukan hanya aromanya saja yang nikmat, tapi rasanya pun tak mengkhianati usaha. Bisa dibilang, Elar adalah paket lengkap seorang pria idaman. Dia hanya minus di pekerjaan saja, tapi Zola tak masalah. Uang bisa dicari bersama, bukan? Tapi apakah Zola harus segera membukakan hati sekarang? Rasanya jangan dulu. Apalagi ia baru saja mengalami patah hati. Ia tak mau kembali patah hati karena tak mudah untuk mencari ganti. Kini Zola dan Elar telah berada di basement apartemen Zola. Sebenarnya Elar memaksa Zola pergi bersama dirinya. Naik motor berdua. Romantis bukan? Tapi Zola menolak tegas keinginan Elar tersebut. "Kenapa kamu gak mau naik motor sama aku?" tanya Elar penuh selidik. "Apa kau malu naik motor bututku? Atau aku harus bawa mobil baru kau mau pergi bekerja berdua denganku? Oh, atau kamu malu dengan pekerjaanku?" cecar Elar. Elar tahu pertanyaannya ini bisa saja melukai perasaan Zola, tapi ia ingin mengetahui lebih jauh sifat Zola secara langsung. Zola mendengus kesal saat mendengar berondongan pertanyaan dari mulut Elar. "Sepertinya semenjak kenal denganku kau jadi banyak bicara, El. Tidak seperti yang lainnya," sindir Zola. "Dengar ya, El. Aku bukanlah wanita materialistis yang bisa ditindukan dengan sebuah mobil mewah. Bukan juga karena tak suka dengan motor antikmu itu. Bukan juga karena malu dengan pekerjaanmu. Toh aku tak peduli dengan semua itu. Pekerjaan dan uang bisa dicari, tapi yang bisa memberikan kenyamanan dan bisa komitmen dengan kesetiaan itu yang aku butuhkan," tegas Zola sebelum memajukan motor kesayangannya. Elar yang tengah memasang helmnya lantas tersenyum lebar. Tidak salah lagi, Zola memang pilihan yang tepat, pikirnya. Jarang ada gadis seperti Zola yang mau menerima apa adanya. Apalagi gadis itu sangat cantik. Tentu sangat mudah baginya untuk mendapatkan lelaki yang tampan dan mampan. Tapi Zola tetaplah Zola, karena itulah Elar menyukainya. Zola kini telah tiba di gedung Sopalova. Dengan langkah pasti, ia berjalan menuju lift yang akan mengantarkan dirinya ke kubikel miliknya. Setibanya di sana, ia melihat Roland sedang duduk di kursi miliknya sambil memainkan ponsel. "Hei, lagi liatin apa sih?" tanya Zola penuh selidik. Saat melihat Roland tampak memandangi ponselnya dengan serius. "Ini aku sedang membaca info di website perusahaan. Katanya Tuan Muda Miguel sudah kembali dan akan segera mengambil alih Sopalova," ujar Roland. Membuat Zola ikut penasaran dan membuka website perusahaan dari ponsel miliknya. Wah, iya benar. Kira-kira gimana tampang bos baru kita itu ya? Zola nampak menerawang membayangkan wajah sang tuan muda. Tuan Johnny saja tampaknya luar biasa, padahal usianya sudah kepala 5. Apalagi putranya ya, Lan. Iya, kamu benar. Perpaduan sempurna antara Tuan Johnny dan Nyonya Ariana pasti akan melahirkan sosok pria super tampan, puji Roland. Aku jadi pingin segera punya istri dan anak juga rasanya, ujar Roland sambil terkekeh geli. Zola menepuk bahu Roland yang tampak sedang berhayal. Cari pasangan dulu sana, terus jadiin istri, baru dia bisa punya anak. Jangan nanam saham dulu ya, baru nikah, sergah Zola. Namun ia langsung menutup mulutnya sendiri saat mengingat ucapannya barusan.
Duh, gimana kalau yang kami lakukan kemarin malah beneran jadi? Kan dia dah nanam saham duluan. Duh, gimana ya? Apa aku beneran harus nikah? Aku nggak mau kalau anakku hadir saat aku belum memiliki ikatan yang sah. Ya, udah. Kamu aja yang jadi istri aku gimana? Kan kamu juga udah batal nikah sama si Bronze itu. Ujar Roland sambil mengedipkan sebelah matanya. Zola mendengar ucapan Roland. Sorry ye, Oga nikah sama kamu. Ngapain susah-susah nyari calon sih? Tuh si Keira ada. Kamu nyadar gak sih dia itu sudah lama suka sama kamu? Ujar Zola dengan mata memicing. Ai, iya kah? Ah, itu perasaan kamu aja Jo. Kilah Roland. Sebenarnya Roland tahu tentang fakta Keira menyukainya. Tapi ia tak bisa menerima apalagi menyambut perasaan Keira. Karena sejak lama hatinya sudah terpaut pada nama satu orang, yaitu Zola Amaria. Gadis cantik, manis, dan baik hati itu telah mencuri hatinya sejak awal pertemuan mereka. Tapi sayang, Zola ternyata kekasih Regan. Ia tahu Zola sangat mencintai Regan. Tapi kini Zola telah memutuskan hubungannya dengan Regan. Bolehkah ia berharap bisa mendapatkan hati Zola? Tapi sepertinya sulit, apalagi perpisahan mereka tidak secara baik-baik, melainkan karena adanya kesalahan fatal yang dilakukan Regan. Namun ia akan berusaha. Siapa tahu ia mendapatkan hati si gadis The Most Wanted itu. Cek, kamu itu peka sedikit kenapa sih Lan? Kurang apa lagi kira di mata kamu? Dia itu cantik, modis, pintar, seksi, baik juga. Terus kenapa kamu nggak bisa suka sama dia? Cecar Zola. Yang namanya perasaan nggak bisa dipaksakan Zo. Coba aku tanya sama kamu. Kamu mau nggak terima aku kalau aku bilang suka sama kamu? Roland balik bertanya membuat Zola bingung sendiri dibuatnya. Itu Zola menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kamu sendiri aja bingung kan mau jawab apa? Aku yakin kamu nggak akan terima aku. Nah begitu juga aku So. Aku harap kalian mengerti perasaanku lah. Aku juga harap kamu ngerti perasaan aku ke kamu Zo. Iya, maaf, ucap Zola dengan wajah penuh penyesalan. Itu Keira. Zola pun melambaikan tangan saat melihat Keira. Hei, kalian udah lama datang? Tanya Keira yang baru saja tiba. Lumayan sih. Kok kamu tumben baru datang, Kei? Tanya Zola penasaran. Oh, itu di bawah. Nafas Keira masih ngos-ngosan karena berlarian. Minum dulu, Kei. Tawar Roland seraya menyerahkan sebotol air mineral yang belum lama ia ambil dari pantry. Thanks, Lan. Ucap Keira seraya tersenyum manis. Roland mengangguk sebagai jawaban. Di bawah ada apa sih, Kei? Sampai kamu ngos-ngosan kayak gitu. Itu di bawah Tuan Muda Miguel datang. Dia datang bareng Tuan Johnny dan asisten pribadinya. Masa kalian gak tahu? Dewan direksi aja udah berbaris rapi menyambut kedatangan mereka. Kamu tahu gak Zo? Badan Tuan Muda Miguel, wow, pelukable banget pokoknya. Tapi sayang, aku nggak bisa lihat wajahnya. Jelas Keira panjang lebar. Emang kenapa? Ketutupan sama bodyguardnya? Bukan, tapi dia pakai masker dan kacamata hitam. Jadi kita nggak bisa mengenali wajahnya. Aneh. Emang aneh, sahut Keira. Tapi aku yakin sih dia pasti tampan banget. Tuan Johnny aja cakep luar biasa padahal udah usia kepala 5. Nyonya Ariana juga super cantik gitu. Ya tapi kenapa dia nggak mau kita lihat wajahnya ya?
Gumam Keira penasaran. Mungkin di wajahnya sedang ada luka jadi ditutupin, pikir Zola. Mungkin juga untuk menjaga privasi Zo, jadi dia bisa bebas tanpa perlu khawatir ada yang mengenalinya. Kamu benar Lan, bisa juga begitu, timpal Keira.